Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Perkenalkan, nama saya Nikmatul Aziza Ramadhani, biasa dipanggil Ima. Saya dari Pendidikan Biologi UMM angkatan 2017. Apa kabar kalian semuanya? Mudah-mudahan kalian di sana dalam keadaan sehat walafiat ya. Nah, untuk melanjutkan pembelajaran hari ini, alangkah lebih baiknya kita berdoa bersama-sama terlebih dahulu agar diberikan kelancaran dalam pembelajaran hari ini. Berdoa dipersilahkan. Berdoa selesai. Pelajaran hari ini kita akan membahas tentang jaringan hewan. Minggu lalu kalian telah membahas tentang jaringan tumbuhan. Nah, apa saja sih yang akan kita bahas kali ini? Mari kita simak dulu tujuan pembelajarannya. Yang pertama, melalui kegiatan pengamatan video, siswa dapat menjelaskan jaringan epitel dan jaringan ikat dengan tepat. Yang kedua, melalui kegiatan diskusi, siswa dapat menganalisis perbedaan jaringan epitel dan jaringan ikat dengan benar. Yang ketiga, melalui kegiatan pengamatan, siswa dapat menganalisis keterkaitan hubungan antara struktur sel jaringan hewan dengan fungsi organ pada hewan dengan benar dan tepat. Dan yang terakhir, siswa dapat mengimplementasikan pengetahuannya dalam bentuk kreativitas berupa skema dengan baik. Langsung saja kita ke materinya. Jaringan hewan sebetulnya terbentuk atas 4 jaringan. Yang pertama ada jaringan epitel yang akan kita bahas hari ini. Yang kedua ada jaringan ikat yang akan kita bahas juga. Yang ketiga ada jaringan otot dan jaringan saraf yang akan dibahas minggu depan. Langsung saja, yang pertama ada jaringan epitel. Jaringan epitel adalah jaringan yang melapisi permukaan tubuh, membatasi rongga tubuh dalam, serta melekat pada rongga tubuh. Nah, fungsi dari jaringan epitel ini sendiri adalah dia melindungi jaringan yang ada di bawahnya, kemudian sebagai sekresi enzim, absorpsi sari makanan, dan pertukaran zat antar jaringan. Sedangkan ciri dari jaringan epitel adalah sel-selnya tersusun rapi dan rapat, tidak mengandung pembuluh darah, selnya aktif membelah dan memiliki mikrofili. Berdasarkan letaknya, jaringan epitel terbagi menjadi 3. Yang pertama adalah epitelium, melapisi permukaan luar tubuh, mesotelium, membatasi rongga tubuh, dan endotelium, membatasi organ dalam. Sedangkan berdasarkan bentuknya terbagi menjadi 5. Yang pertama epitel pipi atau squamosa, terdiri dari squamosa berlapis dan selapis. Yang berlapis berfungsi untuk regenerasi dan perlindungan dari luar. Contohnya adalah epitel kulit dan vagina. Sedangkan squamosa selapis berfungsi sebagai difusi, osmosis, ekskresi, dan filtrasi. Kemudian ada epitel kubus atau kuboid. Yang pertama ada selapis, yaitu berperan utama sebagai pelindung, absorpsi, dan sekresi. Contohnya ada di ginjal. Kemudian yang kedua ada berlapis, berperan dalam absorpsi dan sekresi. Contohnya ada di ovarium, testis, dan kulit. Kemudian epitel silindris atau kolumner terbagi menjadi 3, kolumner simplex, kolumner kompleks, dan semu bersilia. Kolumner simplex berperan dalam absorpsi dan sekresi. Contohnya ada di usus halus dan lambung. Sedangkan yang kompleks jarang ditemukan, biasanya terletak pada laring dan faring. Kemudian yang ketiga adalah semu bersilia. Kenapa disebut semu? Karena terlihat seperti 2 lapisan padahal hanya ada 1 lapisan. Yang membedakan adalah tingginya saja. Misalnya adalah di trakea. Selanjutnya yang nomor 4 adalah epitel transisi atau transisional, karena peralihan dari epitel pipih kemudian ke kubus dan kemudian ke silinder. Contohnya ada di kandung kemih dan ureter. Dan yang terakhir adalah epitel kelenjar yang terdiri dari ekso dan endokrin. Yang eksokrin menghasilkan senyawa yang dialirkan melalui
saluran, misalnya adalah kelenjar air liur, sedangkan yang endokrin menghasilkan senyawa yang dialirkan langsung ke darah. Nomor 2, kita akan membahas tentang jaringan ikat. Jaringan ikat yang pertama, jaringan ikat ini berfungsi mengikat jaringan-jaringan yang lain. Nah, di dalam jaringan ikat terdapat matriks dan serat atau serabut. Matriks adalah bahan dasar, tempat sesuatu melekat atau komponen cair yang terdiri dari serabut dan bahan dasar yang membuat matriks. Serat ada 3, serat kolagen, serat elastis, dan retikuler. Serat kolagen berwarna putih, elastis berwarna kuning, dan retikuler berwarna seperti kolagen. Dapat dilihat perbedaannya pada gambar di sebelahnya. Jaringan ikat terbagi menjadi 2. Yang pertama adalah padat dan yang kedua adalah longgar. Jaringan ikat padat seratnya lebih banyak dan rapat daripada bahan dasarnya, misalnya adalah tendon. Yang kedua, seratnya lebih longgar, berfungsi untuk memberi bentuk. Kemudian jaringan lemak atau adiposa terletak di bawah kulit kita untuk menyimpan lemak kita dan melindungi organ dalam kita dari benturan atau gesekan. Selanjutnya ada jaringan tulang, yakni adalah 2, jaringan tulang rawan kartilago yakni hialin, contohnya epiglotis, elastis contohnya daun telinga, dan fibrosa contohnya adalah tulang belakang. Selanjutnya yang kedua adalah tulang sejati atau osteon. Nah, kemudian ada jaringan darah yang terbagi menjadi 2, yakni adalah plasma darah. Kemudian yang kedua adalah sel-sel darah. Plasma darah ada berfungsi untuk mengangkut sari makanan, sedangkan sel-sel darah terdapat 3 macam. Yang pertama ada sel darah merah atau eritrosit yang memiliki hemoglobin untuk mengikat oksigen. Yang kedua adalah sel darah putih atau leukosit yang berfungsi sebagai antibodi, dan yang ketiga adalah trombosit yang berfungsi untuk pembekuan darah. Kemudian ada limfa yang terstruktur terdiri atas sel-sel dan retikuler yang membentuk timbunan limfosit dan makrofag, berfungsi sebagai sistem kekebalan tubuh dan terletak pada organ limfa. Kesimpulan dari pembelajaran hari ini yaitu yang pertama, jaringan penyusun hewan ada 4. Jaringan otot, saraf, epitel, dan ikat. Jaringan epitel adalah jaringan yang berfungsi untuk melindungi jaringan yang ada di bawahnya, sedangkan jaringan ikat berfungsi untuk mengikat jaringan yang satu dengan yang lainnya. Nah, untuk lebih memahami tentang jaringan ini, mari kita membuat skema ya. Jadi kalian diharuskan untuk membuat skema di kertas F4 sekreatif mungkin dan jarak waktunya adalah 3 hari. Kemudian kalian kirimkan melalui WA. Terima kasih pembelajaran hari ini karena sudah bersemangat. Teman-teman sekalian, jangan lupa untuk minggu depan kita belajar jaringan otot dan jaringan saraf. Semoga pembelajaran hari ini bermanfaat untuk kalian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.